Perkenalkan, nama saya Faiz, seorang akun eksekutif di sebuah perusahaan MNCG. Hari ini adalah salah satu hari tersulit dalam karir saya, di mana produk kami tiba-tiba terkena dampak dari serangan boykot. Dan perusahaan harus mengambil sebuah langkah bagaimana cara menghadapi situasi ini tanpa merugikan citra perusahaan. Mari kita bahas. Beberapa hari terakhir, seruan boykot semakin gencar di media sosial. Banyak pelanggan mempertanyakan apakah produk kami mempunyai keterkaitan dengan pihak yang dianggap mendukung Israel. Manajemen harus menentukan sikap, tetap diam dan melakukan pertanyaan atau mencari solusi lain. Kita mendapatkan banyak pertanyaan dari pelanggan, apakah kita harus merespon atau justru diam untuk menghindari kontroversi. Kalau kita diam, kita beresiko dengan kepercayaan publik, tapi kalau kita salah bicara, kita semakin memperburuk citra dari perusahaan. Kita perlu memahami beberapa besar dampak isu ini terhadap bisnis kita. Mari kita lakukan analisis singkat. Yang pertama, monitoring media sosial, apakah tren negatif ini berkembang atau hanya viral sesaat. Yang kedua, analisis kompetitor, bagaimana merek lain merespon isu ini dan bagaimana langkah yang mereka lakukan dalam menghadapi isu boykot ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah evaluasi rantai pasok, apakah kita bisa lebih transparansi terkait sumber bahan baku kita. Baik, setelah analisis kita punya beberapa opsi untuk merespon isu ini, yaitu tim legal. Kita harus memastikan pernyataan yang kita buat netral dan tidak memihak, dan opsi kita yaitu kampanye transparansi, di mana menjelaskan dari mana bahan baku kita berasal dan siapa mitra bisnis kita. Dan kedua adalah menjalankan CSR, mendukung komunitas lokal untuk menunjukkan kepedulian sosial kita. Dan terakhir, mengubah sistem pemasaran, lebih fokus pada nilai keberlanjutan dan produk lokal, memajukan produk lokal. Kita juga harus menjaga komunikasi internal agar semua karyawan memahami posisi perusahaan terhadap isu ini. Postingan kita sudah tayang dan reaksi publik mulai membaik. Maka kita membuahkan hasil dengan strategi komunikasi yang tepat. Kita bisa menghadapi isu ini tanpa merugikan bisnis maupun citra dari perusahaan. Dalam bisnis ini kita harus peka terhadap isu sosial, tetapi tetap rasional dalam mengambil keputusan. Kepercayaan pelanggan adalah aset berharga, dan bagaimana cara kita merespon isu seperti ini akan menentukan masa depan perusahaan ini. Terima kasih telah menyimak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam menghadapi isu sosial atau isu terhadap pemboikotan suatu produk dalam sebuah perusahaan, dan langkah-langkah apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita hindari dari si perusahaan supaya bisa terbebas dari isu boikot yang berkaitan dengan salah satu konflik yang cukup besar, yaitu Palestina dan Israel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.